Hai Bolly Lovers, bertemu lagi dengan Agustina Channel. Episode Balika Fadu kali ini diawali dengan Dr. Amit yang telah sampai di rumah sakit karena ada kasus darurat. Sifam dalam keadaan terluka parah. Suster dan perawat sedang merawatnya. Suster berkata kepada seorang perawat agar menyimpan barang-barang Sifam di tempat yang aman. Dr. Amit datang untuk memeriksa Sifam atau yang dikenal dengan sangkar. Dr. Amit bertanya kepada Sifam, "Apa yang terjadi padamu?" Sifam terus berkata, "Selamatkan saudaraku." Dr. Amit berkata, "Siapa saudaramu? Apa yang terjadi pada saudaramu?" Lalu Sifam tidak sadarkan diri. Dr. Amit berkata, "Di mana aku akan mencari tahu siapa saudaranya?" Di rumah ibunya, Nandini sedang disuapi oleh Ibu Yamuna. Ibu Yamuna berkata, "Aku tidak makan apapun setelah kau pergi. Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat merindukan kalian berdua." Nandini berkata, "Ayah, jika ibu tidak makan apa-apa, panggil dan telepon aku. Aku akan datang." Nenek Suda berkata, "Tidak, Nak. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Kau sudah menikah sekarang. Sekarang harus ada jarak di antara kita. Apa yang akan mereka katakan ketika seorang gadis yang telah menikah atau seorang menantu pergi ke rumahnya? Kau mengerti kan?" Nandini terkejut dan sedih dengan perkataan Nenek Suda. Ayah Naren berkata, "Dunia sudah berubah, kau masih ingin mengikuti tradisi lama." Nandini, ini rumahmu, kau bisa datang ke sini kapan saja. Yamuna berkata, "Aku merasa bahagia jika kau di sini. Tapi jika kau nyaman dan senang di rumah mertuamu bersama pasanganmu, aku juga akan merasa bahagia." Lalu terdengar suara klakson. Nandini mengira Kris telah datang. Dia segera melihatnya. Nandini terkejut, ternyata Kundan yang datang. Nandini bertanya, "Di mana Kris?" Lalu Kundan menjawab, "Kris tidak akan datang." Ibu Yamuna berkata, "Tapi Kris berkata akan menjemput Nandini. Seharusnya dia datang." Pak Naren mempersilahkan Kundan untuk masuk. Kundan berkata bahwa ada pekerjaan mendesak, jadi Kris tidak bisa datang. Nandini berkata, "Tapi kenapa Kris tidak menelpon untuk mengabariku?" Kundan berkata bahwa dia lupa mengisi daya telepon dan dia tergesa-gesa. Dia menyuruhku untuk menjemput Nandini di rumah ayahnya. Nandini berkata, "Tidak apa-apa, aku akan melakukan upacara ini." Kundan berkata, "Apa yang harus dibawa dalam upacara dan apa yang tidak seharusnya, dia tidak bisa memutuskan." Yamuna terkejut, begitu juga dengan Pak Naren. Kundan berkata, "Bagaimanapun juga ini adalah rumahmu. Tidak perlu menunggu siapapun. Jika kau tidak ada pasanganmu, aku di sini. Suatu kehormatan bagimu, bukan?" Dan mereka pun segera melakukan upacara itu. Setelah itu, Kundan memberikan baju sebagai ganti setelah upacara selesai. Karena itu merupakan tradisi mereka. Setelah semua selesai, Kundan mengajak Nandini pulang. Nandini membuka pintu belakang karena Nandini akan duduk di belakang Kundan. Tapi Kundan melarangnya. Kundan berkata, "Apakah aku sopirmu?" Nandini berkata, "Tidak." Lalu Kundan menyuruhnya untuk duduk di depan bersamanya. Ketika Nandini akan memakai sabuk pengaman, Kundan mencoba untuk memakaikannya. Nandini terkejut. Kundan berkata, "Ada apa? Apakah tanganku ada aliran listriknya hingga kau menarik tanganmu?" "Aku hanya ingin membantumu. Apa kau takut padaku?" Nandini berkata, "Aku hanya heran dengan sikapmu." Kundan berkata, "Tidak, tidak ada yang salah dengan semua ini." Di rumah, Karuna sedang bersama teman-temannya. Temannya berkata, "Kau tidak mengundang kami ke pesta pernikahan putramu? Di mana pengantinnya? Perkenalkan kepada kami." Karuna berkata, "Kemarin waktunya sangat terburu-buru. Aku akan mengatur pesta sebagai hadiah untuk mereka."
Teman Karuna berkata, "Perkenalkan kepada kami betapa cantiknya gadis itu." Karuna berkata bahwa menantunya sedang ada di rumah ayahnya untuk melakukan upacara setelah pernikahan. Teman-temannya berkata, "Setelah pesta nanti kita bisa minum bir, bukan?" Karuna terlihat marah dan berkata, "Apa yang kau katakan?" Temannya juga berkata, "Setelah kedatangan pengantin kemarin, tidakkah kau memperhatikan bahwa suamimu terlihat lebih bahagia dan menyukai Nandini?" "Kami berkata demi kebaikanmu." Karuna marah lalu menyuruh teman-temannya pergi. Saat perjalanan di dalam mobil, Nandini mencoba mengirimkan pesan kepada Chris, tapi tidak terkirim. Kundan berkali-kali menatap Nandini. Nandini merasa gelisah dan tidak nyaman. Kundan memutar musik kesukaannya, dan Nandini tidak menyukainya. Nandini langsung mematikan musik tersebut. Kundan berkata, "Apa yang terjadi padamu? Sepertinya kau pernah menikah dini. Pengantin yang pernah menikah waktu masih kecil. Kenapa wajahmu merah seperti itu?" Nandini berkata, "Apa kau tidak malu berbicara seperti itu kepada menantumu?" Kundan sontak menghentikan mobilnya. Dia berkata, "Aku ayah mertuamu. Aku bisa berbuat apapun itu. Kau mengerti?" Nandini terdiam dan Kundan menjalankan mobilnya. Di rumah, Karuna sedang gelisah. Teringat omongan teman-temannya bahwa suaminya terlihat menyukai menantunya. Karuna gelisah memikirkannya. Tak lama kemudian, Nandini datang dan langsung lari ke kamarnya. Karuna bingung tak mengetahui apa yang terjadi pada Nandini. Kundan datang dan Karuna bertanya kepada Kundan apa yang terjadi kepada Nandini. Kenapa Nandini menangis? Kundan menjawab bahwa tidak terjadi apa-apa pada Nandini. Dia hanya bersedih berpisah dari keluarganya. Karuna berkata bahwa dia akan melihat keadaan Nandini, tapi Kundan melarangnya. Kundan berkata bahwa Nandini hanya merindukan ibunya. Nandini akan baik-baik saja, dan Kundan menyuruh Karuna untuk mengambil tas di mobil. Kundan segera menutup pintu. Sedangkan di kamar, Nandini terus saja mengingat apa yang dikatakan Kundan waktu di mobil. Nandini merasa takut dan cemas. Sekian dulu Balika Fadu hari ini ya Bolly Lovers. Nantikan episode selanjutnya hanya di Agustina Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih.